sepakat. Awal mula kita itu freedive itu semua berawal dari patah hati. Oh. Kita patah hati dari darat, ya pelariannya pasti ke laut. Ya, Menarik. kalau saya sendiri sebenarnya Patah hati juga. patah hati juga, Wajar. jelas lah patah hati gitu. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Ray Riansa di channel Melanesia Freedive. Saya lagi di Gorontalo bersama salah satu kawan saya di Gorontalo dari Freedive Gorontalo. Dari Apnea Network, Oh, Freedive Apnea Network. Gorontalo sebagai komunitas. Perkenalkan, ini saya panggilnya si Surya. Orang-orang juga taunya Surya, Surya. Akun Instagram Falsafisme, ya. Falsafisme. Gimana, bro? Ini cerita tentang freediving ini sebenarnya dari tahun berapa? Maksudnya awal-awal ini siapa yang ngajak atau Iya. ceritanya kayak gimana? saya unik sih awal freedive, dan saya ada satu berapa teman-teman pasti sepakat ya. Kalau teman-teman di Gorontalo kita semua sepakat. Awal mula kita itu freedive itu semua berawal dari patah hati. Oh, Kita patah hati dari darat, ya pelariannya pasti ke laut. menarik. Kalau saya sendiri sebenarnya Patah hati juga. patah hati juga, jelas Wajar. lah patah hati gitu. Oke. Pokoknya berapa ada masalah waktu itu, kemudian ada teman saya yang dia biasa snorkeling, dia juga tour guide. Nah, dia ngajak lah gitu, ayo Siapa? ikut saya gitu. Siapa? Nah, namanya itu Imam, dia Oh, Imam Dark. Imam Daksa. Dia ngajak saya snorkeling waktu itu di Manado. Kita ke Manado, coba di salah satu spot, itu spot dive juga. Di sana ketemu sama beberapa freediver yang ada di Manado, kayak Mbak Arin, salah satunya itu Mbak Arin. Turunlah. Nah, saya lihat ini Mbak Arin kok turunnya cakep banget. Nah, saya bilang, Mbak Arinnya atau turunnya? Mbak Arin. Mbak Arinnya yang cakep atau turunnya yang cakep? Dua-duanya sih cakep. Mbak Arin. Nah, jadi kalau Mbak Arin nanti lihat ini, terima kasih Mbak Arin telah jadi inspirasi saya untuk freedive. Nah, kemudian saya bilang nih sama si Imam, Mam ajarin saya dong buat freedive. Nah, saya malah dihina dong, enggak malah saya ngajarin kamu gitu, kamu bodoh turunnya. Ya iyalah, gimana nggak bodoh gitu, baru pertama kali freedive, turun naik. Dari situ jadi motivasi saya untuk freedive. Saya balik ke Gorontalo, malah makin semangat nih, gara-gara dikatain kayak gitu makin semangat saya buat freedive. Saya coba belajar secara otodidak. Nah, salah satunya waktu itu saya ingat dulu sempat nonton kontennya Melanesia ya, di YouTube. Nah, lumayan nih buat belajar nih. Jadi saya belajar otodidak. Saya ingat saya pertama kali belajar nemuin tekanan sampai bisa ekualisasi itu, saya turun menggunakan metode variable wake kalau kita kenal dalam disiplin freedive ya. Saya pakai jangkar kapal, Bang Jupe, turun itu sampai 10 meter. Ekualisasi aman. Kok sakit pertama? Kok sakit gitu kan? Ya udah balik dulu ke rumah. Baca, cari artikel tentang freedive. Oh, ternyata ini harus diekualisasi. Saya coba baca, saya nemuin satu metode namanya falsafah. Nah, setelah itu saya coba lagi variabel pakai jangkar kapal. Saya itu metode tradisional ya. Iya. Ya, Itu tahun berapa kira-kira? itu tahun 2019 Oke. yang dicoba. Setelah itu saya tertarik di Gorontalo. Waktu itu ada beberapa sebenarnya freediver, terutama teman-teman supervising yang udah lama mereka kenal freedive, murid-muridnya Bang Cupe juga waktu itu. Nah, cuman saya kan karena nggak kenal. Nah, ketemulah sama satu orang teman, dia freediver cewek, dia pure apnea. Dan ini harus kita skip. Hujan. Pindah. Kita pindah. Sekarang kan si Surya ini kan tersertifikasi sebagai advance level ya. Iya. Kalau nggak salah, nah itu ceritanya gimana tuh dari otodidak ngambil lisensi sampai sekarang? Dan pas itu selesai saya belajar secara otodidak, nah, saya ketemu sama salah satu freediver. Dia dari Jakarta, kebetulan tugas di Gorontalo. Sering turun sama dia waktu itu. Kayaknya kita inisiatif, daripada kita kayak gini, yuk bikin komunitas aja yuk. Nah, kita bikin nih komunitas freedive Gorontalo. Waktu itu bertiga gitu. Ada Mbak Nur sama Bill, ketua freedive Gorontalo yang sekarang. Nah, kita
kita bikin, akhirnya bertiga muncul nih kawan-kawan yang lain, kawan-kawannya makin rame sampai di awal tahun 2020 itu ada Mas Ringo. Mas Ringo ini muridnya Bang Jason, dia AIDA 4, dia tugas di Gorontalo, dan karena dia AIDA 4 ya kita belajar lah sama dia. Nah, karena levelnya paling tinggi nih buat belajar. Nah, kita diajarin nih sama Mas Ringo, bahkan sampai difasilitasi, dibeliin boy, beberapa teman-teman yang gak punya gear juga disponsori sama dia. Yang penting semangat freedive kalau sama dia. Nah, akhirnya kita latihan-latihan sama dia, kita disuruh pilih nih sama Bang Ringo ini. Kita harus komit gini, kalau mau kayak gini kita freedive nggak bakalan berkembang. Ayo ambil license lah gitu. Nah kebetulan saya kan instrukturnya, kata Bang Ringo, instrukturnya Bang Jason. Nah saya bisa ngundang nih Bang Jason ke Gorontalo. Terus Agustus itu kita ngambil license sama Bang Jason. Nah saya ingat license itu di sini juga di Biluhu. Itu kok ikut di situ? Saya ikut di situ. Oh, oke. Nah kami ada beberapa teman-teman, banyak teman-teman di situ kan kita ikut license-nya. Kebetulan saya waktu itu rencananya sih mau ngambil AIDA 2 gitu. Karena faktor keuangan, jadi saya ngomong nih jujuran sama Bang Ringo waktu itu, Bang saya pengennya ambil AIDA 2 aja deh. Nah, bilang sayang, kamu AIDA 3 aja lah, skill udah AIDA 3 itu. Oh, iya. Ya skill boleh AIDA 3 tapi uangnya yang AIDA 2 ini, bahkan kurang dari AIDA 2 gitu. Nah, akhirnya Bang JJ kasih keringanan. Tapi masih belum cukup nih buat memenuhi ya bayarannya AIDA 2 sama AIDA 3 kan. Nah, carilah alternatif. Saya bahkan sampai jualan HP, gadein BPKB motor gitu kan. Buat ya bayar license-nya ke Bang JJ. Setelah itu lulus. Nah, dari situ sebenarnya saya udah mulai fokus di freedive. Coba untuk latihan sampai tahun kemarin 2021 itu akhir tahun saya tertarik karena ditawarin juga sama Bang Ringo ngambil sertifikasi safety diver sama Bang JJ juga. Waktu itu bareng sama Bang Ringo karena Bang Ringo dia ngambil instructor course, sayanya ngambil safety diver. Sayangnya nggak lulus, harus ngulang. Belum lulus, harus ngulang, ada satu requirement yang belum saya selesaikan. Nah, dari situ juga udah selesai Mas Ringo dia jadi instructor, dia ngajak saya nih, ayo bantu-bantu saya mau bikin sekolah nih. Yuk kita bikin sekolah di Gorontalo, Apnea Nature. Nah, selain kita bikin sekolah, kita bikin fasilitas latihan dan fasilitas untuk Apnea Nature. Salah satunya nih yang di belakang. Ada platform, kita punya platform di sini. Nah, dari situ saya diminta bantu-bantu buat Mas Ringo untuk ngajar. Sebenarnya saya sih lebih ke body-bodyin murid-muridnya dia. Jadi karena muridnya ada banyak nih, bantu buat bodyin mereka. Ya udah saya bodyin gitu. Sampai akhirnya mulainya perkembangan saya di dunia freedive itu gara-gara ada acara MFC. Jadi terima kasih nih Bang Cupe sudah memberikan saya kesempatan. Itu udah gitu, saya lucu itu. Waktu itu Bang Cupe kan bikin di ada flyer kan, terima buat safety diver. Coba nih menarik nih. Bang Cupe nanya nih gitu, udah punya pengalaman ikut safety diver atau udah punya license? Saya bilang kalau license saya masih gantung gitu, masih belum. Terus kalau pengalaman juga belum punya pengalaman, cuman karena Bang Cupe bagus ya kan, ya udah datang aja lah gitu, datang aja. Ya saya datang gitu, datang kayak orang merantau aja ke Makassar gitu. Cuman Bang Cupe fasilitasi, dia suruh tinggal di kos-kosannya dia. Nah dari situ kenal lah, punya relasi beberapa freediver terkenal di Indonesia lah. Oh itu senang banget saya. Seperti ketupat santan yang sangat terkenal, dan insang kering yang sampai sekarang belum basah-basah juga. Nah, di situ kenal beberapa teman, dan lucu juga sih pertama kali dalam kompetisi saya bisa nge-safety orang blackout. Oke. Jadi kita coba sedikit flashbacknya. Jadi 2019 mulai kenal freedive, 2020 sertifikasi, banyak dapat pengalaman, 2020 belajar. Nah, kalau saya biasa tanya sama teman-teman yang bikin kita termotivasi terus pengen belajar ini sebenarnya apa yang mendorong? Entah freediving cuma tahan nafas kalau di laut, apa sih yang bikin kita bisa bertahan setiap tahun dan pengen terus-terusan di sini? Motivasi Kalau saya cuma satu sih, gara-gara sering dihina sama kawan. Jadi sering dibully. Jadi pertama kali kan karena tadi saya cerita, karena dikatain bodoh, ya udah saya buktiin aja gitu kan. Kalau saya bisa freediving ini.
Tapi basicmu sebenarnya anak laut kah? Oh kalau Atau basic sebenarnya saya dulu sering naik gunung, anak gunung nih. anak gunung malah. Ya anak gunung, anak-anak senja gitu kan. Nggak pernah main ke laut, maksudnya kayak Ke laut saya nggak pernah. pantai. Ke pantai pun jarang saya ke pantai, padahal daerah saya kan daerah pantai, cuman saya jarang main pantai. Lebih karena dulu kan saya kuliah di Jawa, dan di Jawa lagi training-trainingnya nih naik gunung ya, saya ikut-ikutan juga naik gunung. Terus selama kau di Jawa itu kuliah kan freediving ini kan masuk 2010-an ke sini-sini ya. Ya, Waktu selama kau di Jawa itu belum pernah tahu ada dengar freediving. saya nggak pernah dengar ini yang namanya freedive. Yang olahraga selam yang saya tahu cuma satu, ya scuba. Udah itu aja sih. Pas pulang ke Pas Gorontalo. pulang ke Gorontalo aja sih. Oke. Nah, kita ngomong-ngomong soal dive spot ya, kita bilang dive spot di Luhu. Ini ada salah satu fasilitas yang menurut saya sih sebenarnya akan sangat membantu kawan-kawan freediver seluruh Indonesia yang pengen training, yang pengen latihan, yang pengen ngejar target menyelam lebih dalam lagi. Ini ada fasilitas. Mereka punya platform di sini, punyanya Apnea Nature, dibuat oleh kawan-kawan di Apnea Nature. Salah satunya Mas Surya ini yang turut andil di dalam proses pembuatan si platform itu sendiri, dan akhirnya bisa kami pakai di hari ini. Menurut saya sangat bagus ya. Kita ngobrol sedikit nih. Ini pencetus ide pembuatan platform di area Biluhu ini sebenarnya siapa, dan Kalau dari platformnya itu sebenarnya dari Mas Ringo, karena sebelum di Gorontalo juga dia di Aceh kan, dia tugasnya di Aceh juga. Nah di Aceh dia sempat terlibat dengan teman-teman freedive yang ada di Aceh. Sempat juga terlibat dengan kegiatan kompetisi yang ada di Aceh, di Sabang. Nah dari situ dia coba untuk mau bikin gitu kan platform kayak yang di Sabang nih, karena teman-teman di Aceh juga punya platform gitu. Ya kita coba bikin di Gorontalo, karena di Gorontalo itu unik lautnya. Kita berenang 10 meter doang langsung dapat spot yang 30 meter. Nah jadi ini potensial kita bikin satu fasilitas untuk latihan. Nah Bang Ringo bikin platform. Nah untuk lokasinya kan di Biluhu, sebenarnya ini jauh, bisa dikatakan lumayan jauh dari kota. Jaraknya bisa sampai 1 jam perjalanan kita pakai mobil. Kalau kita nemuin tempat ini, itu saya sama Mas Ringo awalnya iseng-iseng aja gitu kan, buka Google Map. Nah, coba cari-cari di mana nih spot yang bagus. Nah, dapat nih di sini. Awalnya bukan di sini lokasinya, sebelahnya lagi. Nah, terus kita carinya itu yang ada tanjungnya. Jadi kiri kanan itu ada tanjung, biar kalau arus gak masuk. Pun kalau ada arus mungkin sedikit lah berarus gitu. Nah, dan visibility-nya bagus dan gak jauh dari pantai tapi dalam. Nah, kebetulan kita dapat di sini. Dan lokasinya juga kan lumayan bagus kan. Jadi tapi yang buat desain platformnya itu siapa? Kalau desainernya itu Mas Ringo ya, Bang Ringo. Karena Bang Ringo basicnya dia juga anak teknik kan. Oke. Nah, berarti dari tahun 2000 Itu dari 2020. si platform itu ada, hari ini 2022, kita bisa lihat berarti udah bertahan kurang lebih 2 tahun. 1 tahun lebih. Karena itu 2020. Nah, ini niatnya nanti ke depan apakah dikomersilkan? Artinya kalau ada teman-teman yang datang nanti harus bayar uang sewa, atau ya sudah ini hanya khusus untuk teman-teman di Apnea Nature saja. Ya untuk orientasi platform itu ada 3 kita buatnya. Yang pertama memang fasilitas latihannya teman-teman Apnea Nature. Yang kedua itu memang kita komersialkan karena memang potensial kan, ini tempatnya ini potensial ya, untuk balikin modal kita bikin juga kita komersialkan. Terus yang ketiga orientasi kita itu karena kita memang punya mimpi nih, bakalan bikin kompetisi open water di Gorontalo. Nah di Indonesia kan hanya ada beberapa di daerah gitu kan, apalagi kan sekarang semenjak corona jarang nih kompetisi. Nah jadi kita pengen gitu kan, Gorontalo itu sebagai ya pusat untuk deep gitu, atau deep training atau untuk kompetisi deep. Kan memang selama ini kita tahunya paling ke Bali, ke Aceh. Ya ke Aceh. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya spot di Biluhu ini sebenarnya keren ya. Kalau teman-teman freediver yang sering latihan, jaraknya dari pantai ke spot itu nggak terlalu jauh. Terus memang kondisinya memang sangat mendukung ya, sangat support. Terus jauh dari kota, jadi kita bisa fokus. Jadi sih kalau saya recommended. Paling kalau teman-teman dari luar mau datang bisa hubungin langsung ke Surya atau hubungin ke Apnea Nature. Ada Mas Ringo di sana, kalian bisa hubungin dia. Beliau juga open buat diving class.
Kalau mau datang bisa langsung datang ke sini, kontak-kontak saya soal detailnya, tidak ada masalah. Nah, buat Surya sendiri nih, target ke depan apa nih? Upgrade personal Di best terus freedive. kah? Atau nanti next pengen jadi instruktur juga bantuin Mas Ringo atau gimana? Ya target saya sih ada beberapa sebenarnya. Pertama memang saya bantu Bang Gringo juga kan di sini selama Bang Gringo di Gorontalo, ya saya bantu Bang Gringo. Kedua itu orientasi saya freedive, saya pengennya jadi atlet gitu. Atlet. Iya, sebenarnya motivasi saya itu ya sama Bang Jeffrey, Bang Cupe juga. Gitu. Iya. Saya sering nonton kontennya Bang Cupe kan, wah pengen nih, tertarik nih jadi atlet. Nah, jadi dari situ saya mulai untuk latihan, coba untuk belajar, cari banyak guru. Jadi waktu itu saya Bang Cupe, semua orang ya saya untuk berguru itu saya pergi ke semua orang, saya pergi ke Bang JJ, ke Bang Jeffrey, saya konsultasi ke dia. Jadi ini ada masalah dikit nih, Bang Jeff, kok saya di kedalaman sekian ngerasain kayak gini. Nah, Bagus. karena Bang Jeffrey juga jelasinnya detail. Oh itu masalahnya gini, coba kamu bikin gini. Sempat waktu itu juga saya DM sama Bang Cupe waktu kita belum kenal Bang Cupe. Saya coba tanya-tanya. Sejauh baik. Waktu itu dijawab ya. Sama berapa sih Jiman, Dopo, saya coba untuk Iya. Memang masuk karena dari zaman sekarang memang kita harus banyak belajar ke Iya. banyak orang. Nggak bisa kita belajar ke satu orang saja. Nanti jadinya kita kayak katak dalam burung, merasa kita jago padahal di luar sana masih banyak yang jago. Harus belajar sama banyak orang, dan itu bagus untuk perkembangan freediving di Indonesia. Bagus. Terus orientasi freedive saya pernah sempat terpikir untuk jadi instruktur. Kenapa pengen jadi instruktur? Sekarang di Gorontalo itu lagi minat-minatnya orang-orang buat freedive, banyak. Nah, dari awal sini saya sudah mulai coba edukasi nih teman-teman, yuk kita sertifikasi lah, kita ambil license lah. Sebenarnya kalau di license itu jualannya nggak lain selain safety, kalian belajar safety-nya gitu. Kalian kalau kayak gini aja ya saya nggak bisa jamin safety kalian gitu kan. Ya artinya oke, saya turun dengan kalian, saya masih bisa badiin kalian. Tapi kalau misalkan kalian turun sendiri tanpa mengerti safety dan nggak diminta-minta nih terjadi kecelakaan. Tapi kalau kalian ikut license, kalian bisa mengerti nih limit saya di mana, batasan saya di mana. Dia punya Iya, tujuan. dia punya tujuan juga. Kamu punya. Oh kalau saya, nah dari situ karena berdasarkan potensi juga itu, wah kayaknya asik nih jadi instruktur nih. Gorontalo banyak nih potensial nih. Saya support senang karena memang Gorontalo kan termasuk salah satu pusat destinasi wisata ya. Punya potensi bawah laut yang keren. Kemudian nextnya juga mungkin orang bakal, kalau corona sudah mulai membaik, mungkin orang bakal banyak datang sini. Iya. Jadi untuk dijadikan sebagai mata pencarian ya, sampingan atau utama pun harusnya sih bisa. Saya support terus. Oh, bisa kontak anytime. Oke. Siap, terima kasih Bang. Saya juga terima kasih, kita sudah diterima di Gorontalo, di Biluhu, di platformnya Apnea Nature. Ini luar biasa keren. Terima kasih juga buat Mas Ringo sudah mau terima kami di sini buat latihan, dan saya pribadi enjoy latihan di sini. Mungkin kita datang bukan di momen-momen terbaiknya ini sport ya, karena masih sedikit ada arus, masih sedikit ada ubur-ubur dan lain-lain. Tapi mungkin kalau kita datangnya di timing yang pas, di bulan-bulan yang pas, mungkin bisa sangat sempurna karena secara posisi dia sangat bagus, nggak terlalu jauh dan memang nyaman sekali ada di sini. Paling itu aja sih. Ya. Terima kasih banyak bro. Terima kasih Bang Cupe. Join Melanesia Freediving. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.